Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sigit Septian dari PJKR 5B. Kali ini saya dengan atlet karate. Sebelumnya siapa namanya Mas? Nama saya Billy Pasya Purnomo Mas Billy. Mas Billy dari mana Mas? dari Indramayu. Dari Indramayu. Nah, saya ingin mewawancarai nih Mas Billy tentang penanganan, perawatan dan pencegahannya. Apakah pernah cedera sebelumnya seperti itu ya. Tapi sebelum masuk ke cedera gitu, awal mula masuk karate sendiri tuh bagaimana sih Mas Billy? Awalnya kapan gitu? Awal masuk karate dari kelas 4 SD. Di situ karena sering lihat-lihat di video YouTube gitu ada atlet karate, jadi pengen ikut mencoba karate dan alhamdulillahnya disupport oleh kedua orang tua. Gitu ya. Iya, Berarti dari awal itunya tuh dari kelas 4. iya dari kelas 4 SD. Kalau pas kelas 4 SD-nya itu apakah langsung ikut lomba gitu apa gimana? Awalnya masih belum, cuma kebetulan di 6 bulan pas udah 6 bulan ada kejuaraan. Terus pas itu ngikut. Iya, ikut. Juara nggak pas pertama kali? Pertama kali juara 2 se-Jawa Barat. Jawa Barat langsung gitu tuh. Berarti dari pertama kali sudah tanding juga sudah mewakilkan Indramayu gitu lah ya. Dan juara 2 se-Jawa Barat. Iya, betul. Berarti untuk prestasi dari SD gitu sampai sekarang tuh prestasi yang paling tinggi tuh apa sih Ji? Apa saja gitu? Prestasi paling tinggi untuk juara internasional sudah 5 kali, dengan juara 3 kali mendapatkan emas dan 2 kali perak. Pas kalau di internasional tuh di mana saja tuh Mas? Di internasional ada di Malaysia, ada di Batam, ada di Bali 2 kali, sama kejuaraan dunia sekali di Dubai, tapi di situ belum dapat juara. Ya, tapi sudah mewakilkan Indonesia gitu ya, walaupun tidak juara. Terus pengalaman paling berkesannya sendiri gitu pas mengikuti karate tuh apa saja sih? Karena sering kejuaraan di luar daerah, bisa dapat teman-teman baru, banyak pengalaman, dan ya seru lah intinya, dapat banyak pengalaman. Prestasinya dapat juga gitu ya, pengalaman yang berharganya seperti teman, relasi dan lain-lain. Iya. Nah, kita langsung ke bagian cedera ya. Jadi Mas Billy sendiri gitu dalam ya selama bertanding itu pernah nggak sih cedera gitu? Pernah cedera di bagian ankle, di kaki. Ankle. Iya. Untuk kalau semisal ankle gitu, penanganan pertamanya gitu saat langsung kena ankle tuh bagaimana sih? Biasanya langsung dikompres pakai es batu. Jadi setelah kena tuh langsung dikompres. Iya, dikompres dulu sebelum dibetulin lagi sendi-sendi yang kayak Iya, yang gesernya gitu ya. Biasanya berapa menit kalau kayak gitu tuh? Kalau di es paling 15 menit. Biasanya kalau udah penanganan pertamanya sudah gitu, perawatannya seperti apa sih buat sehari-harinya biar pulih lagi gitu? Sehari-harinya sih biasanya tetap cek rutin ya, cek kayak tetap jalan normal, maksain jalan normal, terus tetap dikompres tiap harinya, minimal sehari 3 kali untuk mengurangi memar juga. Berarti perawatannya tadi itu ya mencoba berjalan kembali gitu ya, dipaksa gitu, terus tetap rutin pakai es gitu ya. Jadi es itu buat apa sih kalau menurut Mas Billy tuh? Es itu buat yang pertama, penanganan pertamanya buat ngilangin bengkak di area yang cedera, dan untuk darahnya
dibekukan dulu agar nggak terlalu kerasa sakit. Bro, kalau semisal perawatannya seperti itu gitu. Kalau pencegahannya tuh biar nggak terjadi engkel lagi tuh, bagaimana sih gitu? Kalau Eh, biar bertanding nggak ngerasa ada cedera engkel lagi gitu. Biasanya kalau cedera itu kan biasanya karena kurang pemanasan gitu Mas, kurang panas gitu pemanasannya, kurang benar. Biasanya pemanasan harus lebih Tingkatkan ditingkatkan lagi. Dan ya tetap kalau bertanding atau berlatih harus tetap fokus, jangan pikirannya kemana-mana. Iya, iya, iya. Berarti dari segi pemanasannya dulu gitu Ya, ya. pemanasan. Stretchingnya bener Stretching. enggak gitu. Terus juga ya pas pertandingnya gitu fokus gitu ya, jaga tubuh. Seperti itu gitu. Selain ankle gitu, apakah pernah lagi? Paling pas tanding kena kena pukulan di hidung, jadi hidungnya geser gitu Mas. Iya. Kalau pas hidung sendiri gitu, penanganan pas itu tuh gimana? Gitu. Karena di pertandingannya Mas, jadi Iya. langsung diberhentikan, terus ada staf medisnya di situ. Langsung yang pertama sih kan darahnya mengalir Iya. ya Mas, jadi diberhentiin dulu darahnya yang mengalirnya. Pas itu pakai apa? Pas itu pakai ada yang tisu tuh Mas, kayak tisu alat gitu yang dimasukin ke sini biar darahnya nggak masuk ke dalam gitu. Ya, 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 ya. Terus pas itu tuh langsung perawatannya seperti apa? Biar ya lebih optimal lagi gitu hidungnya. Ya, tetap sih Mas, yang itu mah dikompres dulu terus dibawa ke rumah sakit buat dibersihin dalamnya karena banyak sisa-sisa darah tuh Mas. Jadi dibersihin dalam-dalamnya, terus dibenerin lagi, tulangnya kan geser Mas. Iya. Terus dibenerin sama dokternya, dibersihin lagi. Berarti rutin cek juga ya. Iya, harus rutin cek juga karena ada yang geser. Terus pencegahannya gitu, menurut Mas Billy sendiri gitu, biar nggak kena hidung lagi tuh, gimana sih? Ya itu ya Mas, karena mungkin pas itu kurang fokus, pas bertanding agak meleng sedikit, jadi kecolongan. Berarti ya tetap fokus gitu lah ya Iya. dalam bertanding seperti apa gitu, biar ya lawan juga nggak terkena pukulan juga dari titik-titik vital gitu ya. Ada lagi? Udah sih Mas. Udah, berarti dari hidung sama ankle aja ya. Iya. Baik, terima kasih Mas Billy Iya. sudah ngasih waktunya gitu buat saya mewawancarai. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Septian dari PTKD. Kali ini saya ingin mewawancarai mantan atlet. Tadi pas kemarin itu kita sudah mewawancarai atlet, sekarang kita mewawancarai mantan atlet. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu Pak, namanya siapa? Kenalkan, nama saya Asyik Indra Mulyana. Dulu sempat menjadi atlet karate. Nah, pas awal mula mengikuti karate tuh Pak, pas kapan dan bagaimana tuh Pak? Saya pertama kali mengikuti kegiatan karate itu pada waktu SMA. Di SMA tersebut ada ekstrakurikuler karate, di mana membuat saya tertarik dengan mengikuti pelajaran-pelajaran bela diri. Lebih sukanya karate ya Pak? Iya, karate. Terus Waktu dulu nakal juga, sering berantem. jadi buat membela diri ya Pak ya? Bela diri. Pas itu pernah mengikuti lomba apa saja tuh Pak? Pas SMA dan seterusnya. Waktu pertama kali saya ikut kejuaraan itu pas saat ada kegiatan dan lingkap di Indramayu, kemudian oleh hasil lumayan lah masuk peringkat 3, ditindaklanjuti oleh Korpi Kabupaten untuk mengikuti Porda. Kebetulan waktu itu gagal dan kalah. Ya, tapi sudah mengikuti lah, mewakilkan ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Mewakili Indramayu. Tapi sekarang setelah selesai jadi atlet tuh kegiatannya apa saja Pak?
setelah selesai jadi atlet ya karena faktor usia juga, saya sekarang turun ke perwasitan dan juga sebagai pelatih membuka tempat-tempat latihan di dekat rumah. Oh, dekat-dekat rumah sih. Iya, depan rumah. Buat sekarang tuh Pak, ada berapa atlet yang mengikuti latihan di dekat rumah? Ya sekitar 20 sampai 30 lah. Kebetulan kemarin juga kami habis mengikuti kegiatan Kejurnas PKC di Bandung. Dan alhamdulillah meraih 3 emas, 6 perak, dan 6 perunggu. Oke, kita langsung saja membahas cedera ya. Sebelumnya Bapak pernah cedera tidak Pak saat berlatih atau bertanding gitu? Pada saat bertanding saya pernah giginya retak karena tendangan, dan pada saat latihan pernah mengalami sakit pada lutut. Kalau pas lutut sendiri gitu Pak, penanganan pertama gitu Pak, kena lutut itu seperti apa? Penanganan pertama pada saat merasakan sakit lutut yaitu segera mengkompres kaki dengan es batu agar tidak terjadi pembengkakan atau berkelanjutan. Jadi pertamanya itu dikompres dulu ya Pak ya. Terus perawatannya sehari-hari gitu Pak biar nggak sakit lagi tuh. Setelah pemeriksaan selesai, kaki masih merasa sakit, saya langsung melakukan pijat terapi pada teman yang kebetulan guru olahraga juga gitu. Jadi rutin dipijat gitu ya. Ya, dipijat. Terus pencegahannya sendiri tuh Pak biar tidak terjadi cedera lutut seperti apa? Biar tidak terjadi cedera lagi, pencegahannya itu lebih maksimal lagi dalam melakukan pemanasan agar otot-ototnya tidak merasa gitu Pak. Berarti yang pertama itu kalau penanganan utamanya itu adalah dikompres, Kompres, terus itu habis itu dipijit, dia melakukan terapi dengan pijit, terus pencegahannya itu lebih maksimal lagi dalam melakukan pemanasan. itu ya Pak ya. Ya, Terima kasih Pak Ya, sudah sama-sama. memberikan waktunya. sama-sama. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.